itu pimpinan Muhammad Al-Fatih. Ya kok bisanya ya mengatakan Nabi Muhammad mengangkat Al-Fatih, padahal itu kan beda zaman. Muhammad Iya saja itu mati pada tahun 600. Gimana itu Pak salah, Pol? Ya itu salah. Iya. ketua MK kok bisa bicara begitu ya? Nah Goblok itu itu. karena goblok Indonesia itu apa-apa dikaitkan agama soalnya jadi goblok gitu. Ya saya tanya di Mbah Google ini nggak percaya saya kalau gitu. Iya, itu bodoh itu. Ya memang, waduh, masa, Mem- Memalukan ya. iyalah, masa. Itu Karena di mantunya Indonesia itu itu berusaha segala sesuatu dikaitkan dengan agama, jadi tolol orang Indonesia itu. suaminya adiknya Jokowi itu. Iya, itu kan suami itu kan apa namanya? Ya begitulah lah gimana. Pokoknya kalau mau ketua MK, mau profesor, mau mau ilmuwan, mau sarjana nuklir, begitu jadi Islam, ya jadi tolol. Cita-citanya udah heboh begini nih. Oh ini Permesta nih. Permesta silakan. Kita ceritain Iya cabul-cabul Pak, ya hari ini ya. iya ada Ini hari juga ini Pak, judulnya cabul-cabul anak ya. ya beberapa minggu lalu 6 santriawati di Semarang itu diperkosa. Itu ini baru Pak, seksual di pesantrennya itu. Ini saya bilang memang benar Pak, ada ahli-ahli dari pakar-pakarnya dari Islam, faktor-faktor internal kemunduran peradaban Islam. Ini itu ya Pak, bukan itu, tapi barangkali Islam sudah membacanya. Mereka tidak menyadari sebenarnya, semua katakan ulang, mereka bicara peradaban, apa yang dilakukan oleh wakil presidennya mereka itu adalah suatu kemunduran. Nah, mereka membaca kemunduran daripada satu faktor kemunduran peradaban Islamnya itu. Sehingga dengan melakukan lagi seperti syariah-syariah itu suatu kemunduran. Nah ini dari pakar-pakar mereka, lemahnya otoritas politik mereka. Itu kemudian munculnya dogmatis dan kekuasaan dalam dogmatisnya. Itu ciri-ciri kemunduran daripada sebenarnya Islam itu sendiri yang harus disadari. Ya, semua pakar intelektual tahu kemunduran Islam dilihat dari apalagi Pak, masalah moral, dekadensi moral. Sebenarnya mereka di Indonesia itu kalau Islam itu merubah paradigma hidup mereka, saya kira akan maju. Saya kira akan maju, tapi merubah sistem paradigma mereka, cara pemikiran mereka. Seperti dalam bicara ekonomi, Pak. Itu penurunan ekonomi itu dalam bidang apa aja diakibatkan oleh syariah itu. Tapi negara tidak mau masuk karena intelektual bagaimana membahas itu kemunduran negara. Muncullah dogmatis dan kekakuan dalam pemikiran. Itu kan yang terjadi di Islam di Indonesia. Muncul dogmatis yang syariah itu yang menjadi kaku di dalam pemikiran untuk memajukan ekonomi. Ya, kemudian juga ada Pak hilangnya cara pikir dinamisnya Islam itu untuk maju. Karena ini Pak, itu kemudian mereka terjadi kemorosan, benar-benar kemorosan moral itu. Terutama di kalangan mereka sendiri, apalagi di majelis ulama itu. Ini yang terjadi. Coba lihat Pak, bingung saya mau lihat umurnya istrinya si wakil presiden gitu. Lah kayak anak saya bingung ini. Ini salah satu kan nggak tahu istrinya ke-10 atau ke-100 itu. Ya kan, saya nggak pernah, saya cuma lihat aja di media ya. Nah ini saya bilang ciri-ciri kemunduran negara Indonesia. Saya mau ke negara ini tidak usah semua. Saya mau katakan semua negara-negara Islam, tapi saya menjurus ke negara Indonesia yang notabene dekadensi moral, ekonomi semua turun diakibatkan karena ini. Mereka menyadari Pak secara ilmiah, mereka menyadari secara sosiologi politik, semua mereka menyadari. Tapi paradigma itu mereka tidak merubah. Nah, seperti yang terjadi sekarang itu, mau tanamkan syariah ekonomi, perbankan, lain sebagainya. Dia tidak tahu, dia lagi ditantang dengan perekonomian dunia di ASEAN ini yang tidak menggunakan syariah seperti itu. Bagaimana negara akan berkembang dan maju? Oleh sebab itu diperlukan analisa ekonomi daripada pakar di Indonesia. Jangan kita di Indonesia karena dia wakil presiden soalnya punya hak prerogatif.
untuk menekan mau menjalankan undang-undang syariah itu di negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun saya percaya bahwa di Indonesia itu bukan negara Islam syariah, tetapi mereka dari dasar mulai mau menjalankan undang-undang syariah itu, yang sehingga ini dapat menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia di bidang apa aja. Ya, kalau kita bilang pelecehan-pelecehan seksual yang dilakukan oleh pesantren di mana aja itu Pak, enggak usah Pak, dari tahun 60-an sudah ada itu mereka lakukan itu. Nah, tapi itu moral-moral begitu yang mereka nggak merubah. Itulah negara kita tidak maju. Ya. Kemudian saya ulangi lagi bahwa instansi seperti pesantren-pesantren itu Pak, itu udah lumbung-lumbung yang bagus Pak. Kalau Bapak ingin mau menjadi orang yang ternama di Indonesia atau di kabupaten atau di kecamatan, bukalah pesantren. Pesantren itu didukung oleh negara juga, oleh lembaga-lembaga Islamnya itu, sehingga mereka bertumbuh subur. Tetapi itu tidak tahu si pesantren itu bahwa mereka diakomodir, digunakan sebagai alat politik, ya sebagai alat kekuasaan. Nah ini yang terjadi, yang benar-benar realita di negara kita. Oleh sebab itu saya harapkanlah kepada tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang sifatnya dia orang liberal atau saya bilang intelektual, bukalah mata sebenarnya besar-besar melihat keberadaan negara Indonesia yang di bawah pimpinan Wakil Presiden Republik Indonesia yang bukan mewakilkan representatif dari seluruh rakyat Indonesia yang sifatnya inklusif itu. Itu Pak Paul. Nah, itu kita masuk ke itu aja pembicaraan tadi masalah. Saya bilang tadi masalah terjadi kekerasan seksual di pesantren itu sudah sering mereka lakukan Pak. Ya, tetapi di sini si MUI diam gitu Pak. Tetapi kalau di ranah mereka yang tercela, mereka akan tuntut secara hukum. Ini kelakuannya Majelis Ulama Indonesia. Kalau masuk ke ranah mereka, kasus-kasus seperti mereka coba tutup-tutupi. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah luar di tangan polisi, mereka diam gitu, nggak mau masuk campur. Nah, seperti yang terjadi kan di negara kita, dilarang untuk temu atau bikin buka puasa lain sebagainya yang mencegah penyakit apa, karena mereka merasa apa itu Pak mau dihalangi itu dari pertemuan mereka, maka mereka kritik kepada presiden, jangan dong, kalau orang ingin bertemu untuk buka puasa nggak apa-apalah, sowan dan sebagainya. Ini ciri-ciri mereka yang mengatur negara. Kadang-kadang apa yang mereka tidak inginkan, ya mereka menegur negara. Ini yang saya lihat fenomena Majelis Ulama Indonesia. Oleh sebab itu saya bilang hati-hati. Dia mulai dalam negara yang hancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya ini pandangan saya Pak. Yang saya mau sampaikan tadi adalah 6 santriwati di Semarang terjadi kekerasan seksual. Oh, itu kalau berita itu mah tiap minggu ada itu Pak. Iya. Berita Ustadz cabut itu tiap minggu pasti ada itu Pak. ada ya. Ini yang baru Pak. Belum lagi yang di Anyer Pak. Di Karanganyar, ya kan? Bingung. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa nih Pak Teddy ini. Ini terima kasih Om Bak buat sawerannya nih. Udah mulai kenceng saweran kita nih. Haleluya nih. Lanjut nih, Andrea C, silakan. Andrea C. Salam Pak Paul. Shalom Pak Andrea C. Saya nih mau minta konfirmasi Pak Paul. Apa tuh? Ini Ketua MK Anwar Usman mengatakan, mengisahkan di koran ya, kisahkan Nabi Muhammad angkat panglima perang berusia 17 tahun. Dia awalnya bicara uji materi tentang batas usia capres dan cawapres, tapi lagi itu keputusan. Kemudian dia kasih contoh, Nabi Muhammad angkat panglima perang yang namanya Muhammad Al-Fatih yang umurnya 17 tahun untuk melawan kekuatan Bizantium. Padahal Bizantium itu runtuh ditaklukkan pada tahun 1453 oleh Kekaisaran Ottoman, yaitu pimpinan Muhammad Al-Fatih. Ya kok bisanya ya mengatakan Nabi Muhammad mengangkat Al-Fatih, padahal itu kan beda zaman. Muhammad saja mati pada tahun 600. Gimana itu Pak Paul? Ya itu ketua MK kok bisa bicara begitu ya? Goblok. Nah, itu karena goblok. Indonesia itu apa-apa dikaitkan agama soalnya, jadi goblok gitu.
Ya saya tanya di Mbah Google ini nggak percaya saya kalau gitu. Iya, itu bodoh itu. Ya memang, waduh, masa, Mem- Memalukan ya. iyalah, masa. Itu Karena di Indonesia mantunya itu berusaha segala sesuatu dikaitkan dengan agama, jadi tolol orang Indonesia itu. itu suaminya adiknya Jokowi tuh. Iya, itu kan itu kan apa namanya? Ya begitulah lah gimana. Pokoknya kalau mau ketua MK, mau profesor, mau mau ilmuwan, mau sarjana nuklir, begitu jadi Islam, jadi tolol. Ya di koran nggak malu-malu ya. Iya, begitu jadi Islam tolol pokoknya. Memang gimana kita mau, ya susah. Mungkin Indonesia ini selama masih dikuasai Islam nggak akan bisa maju, nggak akan bisa maju, tidak akan bisa mengalahkan bahkan Vietnam, negara komunis Iya, Vietnam, iya, iya. ya kan? Sekarang Iya, Indonesia sama negara komunis Vietnam aja lebih hebat negara komunis Vietnam loh daripada Indonesia, ya kan? iya. Bahkan ada orang Vietnam jadi menteri kesehatan di Jerman loh, Oh, ya. iya. Orang Indonesia baru jadi apa kemarin ya? Komandan apa kepala polisi ya? Apa itu bangganya minta ampun saudara. Ini kalau polisi tingkat sektor ya, polsek apa itu ya? Saya lupa itu. Ini orang orang Vietnam jadi menteri kesehatan loh di Jerman, Iya, ya kan? Karena iya. orang Indonesia ya gimana ya kalau Islam gitu, orang Indonesia kalau ndak Islam ya pasti mengharumkan, justru yang mengharumkan nama Indonesia kan adalah orang-orang Indonesia yang bukan Islam, ya kan? Lim Swee King, Rudi Hartono, ya kan? Iya. Iya. Ya kan? Yang mengharumkan negara Indonesia itu kan orang-orang yang bukan Islam. Kalau yang Islam ini yang justru menghancurkan, ya mengharumkan Indonesia dengan apa ya? Dengan spermanya itu tukang kawin, ya kan? Iya, betul. Bingung saya juga. Iya, Tapi iya. gimana ya? Memang itu apa adanya, kita ngomong apa adanya, itulah yang terjadi di negara Indonesia. Dan kita mau bilang apa coba? Nah, ini ada di Sanggam. Jangan ditutup mikrofonnya Pak Andreas. Iya. Sanggam silakan.